ini kan sekarang sudah menjalankan yang namanya passive income. Ya. Boleh tahu nggak Pak Tung sekarang udah punya aset apa aja ya? Dan passive income-nya seperti apa ya? Jadi 65 properti, terus kemudian 4 hotel, 65. sekarang hotel kelima baru mulai di develop, jadi kemudian ada 1 mall juga, terus kemudian tentu saja ada aset-aset yang menghasilkan uang yang lainnya, begitu termasuk bisnis yang jalan tanpa saya, termasuk franchise-franchise yang jalan tanpa saya, yang tidur pun dapat uang. Tidur pun dapat uang? Bukan hanya dapat uang, hartanya naik tidak ketahuan. Wah, kok bisa begitu ya? Ini yang baru saya pertama kali share. Ini ilmu baru nih. Ilmu baru yang belum pernah saya share di YouTube manapun gitu. Makasih Pak Tung. Yes, khusus untuk Riko gitu ya. Jadi orang cari uang itu 3. 1 active income. Kalau active income Anda ada 2. 1 Anda sebagai employee, yang kedua sebagai business operator gitu ya, yang punya bisnis tapi sekaligus Anda operate yourself gitu ya. Nah, ternyata ini kalau kita ngomong dari satu sudut income-nya ini karena kita kerja, active income. Nah, yang 2 berikutnya, ini yang kita tidak kerja, dapat income. Kalau kita mau bilang bahwa Anda konsultan keuangan, Anda ngajarin tentang kecerdasan keuangan, ini sangat penting. Yang 2 dan 3. Yang kedua ini namanya portfolio income. Saya ngomong portfolio income, banyak pengusaha ngomong portfolio income, dan mereka tidak tahu apa itu portfolio income. Saya tanya, portfolio income itu apa? Kok saya punya saham Pak, punya begini. Ya itu kan income-nya banyak dari sana. Loh, punya properti income, itu kan passive income. Ternyata portfolio income itu adalah capital gain. Contohnya misalnya saya beli rumah. Rumah saya 2,4 M pada waktu beli di tahun 2005. Kemudian 2017, ternyata kanan kiri saya tetangga saya yang rumahnya lebih kecil dijual 25 M. Nah, padahal tempat saya rumahnya secara bangunan lebih besar, secara misalnya tanah lebih besar. Kalau kita ngomong yes sama-sama 25 M, itu berarti ada 22,5 miliar. Itu namanya portfolio income saya. Yang income belum saya realisasi, tapi dapat capital gain. Sungguh sayang kalau Anda tidak punya ini. Nah, portfolio income atau istilahnya saya tuh invisible income, phantom income, ghost income. Diam-diam income-nya nambah gitu ya. Kekayaannya bertambah powerful. Itu bahkan secara pajak pun kenanya paling kecil. Kalau yang lain misalnya Anda aktif income kerja, Anda bisa kena progresif sampai 30%. Kalau Anda punya perusahaan 25%, bagi hasilnya lagi dividen kena 10%. Kalau yang misalnya Anda punya portfolio income dari satu yang namanya rumah, 2,5%. Final gitu ya, 2,5% tentu saja dari harga propertinya. Kok propertinya baru dari 1 miliar naik 1 miliar 10 juta, Anda kena 2,5% jadi rugi kan gitu ya. 1 miliar jadi 1 miliar jadi 10 miliar kena 2,5%, tetap murah banget dibanding kalau 9 miliarnya ini jadi aktif income Anda. Tapi ini bagi orang normal suatu hal yang mustahil, ternyata sesimpel ini ya. Simpel sekali, sungguh sayang kalau orang-orang tidak mempunyai satu portfolio income. Kalau saham lebih parah lagi. Kalau Anda saham, Anda meningkat banyak, dijual pajaknya 0,1% final. Jadi itu final, jadi sah resmi Anda bertambah kaya. Nah, kemudian yang ketiga harus punya passive income. Nah, sayang sekali, jarang sekali orang yang punya goal keuangan, sudah jarang. Lebih jarang sekali orang punya goal keuangan, portfolio income-nya berapa naiknya, terus kemudian yang namanya passive income naik berapa. Kayak saya punya goal gitu ya. Ketika umur 60 gitu punya propertinya 400 lah gitu. Jadi dengan ada goal yang jelas ini kita kejar. 1 tahun saya mau beli berapa, 1 tahun mau beli berapa. Nah, belinya dari mana? Bukan dari active income only, passive income. Nah, passive income kalau kita ngomong, Anda punya deposito, itu passive income. Cuma deposito tidak ada capital gain dan pajaknya 20%. Dan terjadi inflasi. Terjadi inflasi. Nah, kalau saya seneng properti, karena properti itu capital gain-nya ada, invisible income-nya ada, portfolio income-nya, ghost income, phantom income-nya keluar gitu ya. Terus kemudian saya dapat sewaan itu murah gitu, jadi 10% final, pajaknya juga final, jadi kaya secara sah gitu, jadi secara legal ya. Secara legal dan bayar pajak sungguh-sungguh, jadi damai gitu, jadi hidupnya jauh lebih nyaman. Di sisi lain ada orang-orang yang mengumpet dari pajak, Pak. Nah, kalau Anda ngumpet makin lama makin tidak bisa karena makin terang hari ini gitu ya. Boleh akses ke rekening, boleh akses kemana, jadi harus semaksimal mungkin memang semakin terang. Dan kalau Anda ingin mau besar memang harus semakin lama semakin profesional terang. Anda hanya bisa menghemat secara legal, bukan
cheating gitu ya. Jadi terus maksimal mungkin adalah open.